Ada dua pilihan, maju atau tidak sama sekali. Ragu dengan pilihan yang dipilih atau takut melangkah menjadi dilema bagi mahasiswa. Aku Salsa. Aku Valen. Selamat datang di Posting, podcast tentang muting. Halo Sobat Spartans. Selamat datang di Posting, podcast tentang muting. Jadi gimana nih Sal, kalau podcast kali ini tuh sebentar sebelum aku mulai, aku mau nanya nih, posting ini tentang apa sih? Posting ini kan podcast nih. Nah, posting kali ini tuh kita akan bahas tentang NMCC. Yang spesialnya tuh ada di tim Sudarto dan tim Pringgo. Gitu-gitu. Berarti kalau yang podcast terakhir tuh kita bahas tentang magang di LBH. Tapi di podcast kali ini kita bakal deep dive nih, Sobat Spartans, buat tentang NMCC yang jadi core-nya Satria Paramarta. Nah, Kalau gitu aku pengen tahu dong Sal, siapa aja sih narasumbernya? Pasti diundang dong yang keren-keren buat kali ini. Narasumber kita keren banget kali ini. Coba di-spill dong kakak, siapa sih? Oke, aku spill ya. Yang pakai baju hitam tuh di sebelah kamu tuh yang ganteng tuh. Itu ada Kak Edo, dan yang di tengah ada Kak Aji, dan yang di sebelah aku yang paling cantik ada Kak Aza. Tepuk tangan dulu gak sih buat narasumbernya, tolong. Jadi buat Sobat Spartans yang bingung banget siapa aja sih sebenarnya narasumber yang kita undang kali ini. Di sebelah kita udah ada yang tadi dijelasin sama Salsa, ada Kak Aza sama Kak Edo ini adalah ex-Mooters, dan sedangkan Kak Aji adalah seorang official. Tunggu dulu Ren. Kak. Jadi aku mau jelasin, teman-teman penonton itu namanya Sobat Spartans. Nah, sebelum kita mulai, aku boleh nggak minta kakak-kakak buat sapa dulu nih Sobat Spartan? Boleh, gimana tuh? Mungkin dimulai dari Kak Edo Lebih ke dulu, kayak- yang kayaknya semangat banget Iya. dari tadi nih, gimana Kak? Jadi nyapanya tuh cuman gampang sih Kak, kayak halo Sobat Spartans, terus kenalin diri sama apa sih prestasi kakak selama di NMCC. Kalau bisa mungkin kita pakai sarana ini untuk nge-flexing sebagai seorang Kak Edo gimana Flexing sih? dikit gitu kan. Penasaran nggak sih gimana Kak? Oke. Aza dulu. Oh, Boleh udah, dilempar ke boleh. Aza. Boleh. Oke. Halo Sobat Spartan semua, kenalin aku Aza dari Fakultas Hukum 2020, kebetulan ex-Mooters dari NMCC Pringgo 8. Lanjut Kak Edo. Halo Sobat Spartan, aku Edo dari FH Angkatan 2019. Aku dari ex-Mooters NMCC Sudarto. Boleh dong yang di tengah nih, yang ditunggu-tunggu nih. Siapa nih Kak Aji, tolong. Oke. Kayak center banget kan ya. Oke. Halo Spartan semua, kenalin aku Aji dari Fakultas Hukum UGM angkatan 2020. Di sini aku jadi kemarin official dari NMCC Pringgo Dikdo ke-8 sama Aza. Yeay. Gimana Sobat Spartan? Keren-keren banget kan narasumber kita kali ini? Oh iya Kak, buat pertanyaan pertama. Pasti Sobat Spartan tuh penasaran banget nih, apa bedanya NMCC Sudarto sama NMCC Pringgo? Mbak ini mungkin dari Kak Aza buat jawab. Oke, mungkin kalau perbedaannya sendiri sebenarnya dari topiknya sih ya. Jadi sebenarnya kalau dari NMCC Pringgo itu bahas terkait perdata khusus, dan kalau dari Sudarto itu tentang pidana ya Kak Edo. Mungkin Kak Edo mau menjelaskan sedikit tambahan dulu. Betul sih, betul yang kata Aza. Intinya tuh bedanya di materi itu. Kalau Pringgo itu tentang perdata, kalau Sudarto itu tentang pidana, spesifiknya tentang tipikor, tindak pidana korupsi. Tadi Kak Aza sempat mention nih Kak, kalau Pringgo ini ngebahas tentang perdata khusus ya. Iya. Perbedaannya perdata khusus sama perdata aja tuh di mana sih? Sebenarnya lebih ke kompleksitasnya aja sih sama hukum acaranya. Jadi kalau yang di Pringgo sendiri itu perdata khususnya kasus untuk penyisihannya itu bahas tentang kepailitan sama PKPU. Terus untuk finalnya HKI merek gitu sih. Dan ya mungkin perbedaannya lebih ke ya pengadilannya, berarti kita menggunakan pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Kalau perdata biasa kan kita biasa ke pengadilan negeri gitu aja sih. Berarti antara Pringgo sama Sudarto itu beda ya Kak ya? Iya, benar. Kalau boleh nih di-spill sedikit atau mungkin banyak buat Sobat Spartans yang lagi dengerin, apa sih perbedaan atau mungkin kita mulai dari keunikan dari masing-masing NMCC ini? Coba dimulai dari Pringgo deh, karena aku pengen banget guys ikut Pringgo, doain. Jadi coba dari Pringgo gimana Kak? Oke, kalau ngomongin soal keunikan sih sebenarnya mungkin karena Pringgo itu
salah satu NMCC perdata khusus yang ada di Indonesia ya, mungkin bisa dibilang. Jadi di antara universitas-universitas di Indonesia itu yang nyelenggarain NMCC terkait perdata atau topiknya tentang perdata itu cuma ada 2, UGM sama Universitas Airlangga. Nah, kalau UGM sendiri kan kita nggak mungkin ya jadi delegasinya, karena kan kita yang menyelenggarakan. Jadi ya satu-satunya NMCC perdata khusus yang bisa kita ikutin itu cuma NMCC Pringgo. Jadi mungkin yang bikin unik di situ sih, karena kita nggak dapet ilmu yang lain di perlombaan lainnya gitu. Jadi knowledge baru nih ya buat Spartans. Kalau kita yang ngadain NMCC-nya kita nggak bisa ikut ya Kak. Semisal kayak yang tadi Kakak bilang, karena kita Pringgo dari UNER ya kita bisa ikut sebagai masuk UGM nih. Tapi kalau semisal UGM yang adain ya kita nggak bisa ikut gitu ya. Bener banget. Makanya kita cuma bisa ikut ya NMCC Pringgo tadi. Jadi emang segitu kerennya guys. Kalau Pringgo tuh yang pertama atau satu-satunya tadi Kak? Satu-satunya yang perdata khusus sih. Perdata khusus, mohon dicatat buat sobat Spartans yang mungkin pengen banget ikut Pringgo. Mungkin kalau yang dari Sidarto nih Kak, gimana? Kalau dari Sidarto apa ya? Pidana mungkin lebih ke hukum acaranya kali ya. Karena kalau tindak pidana korupsi itu kan hakimnya 5. Hakimnya 5 tuh jarang-jarang ada NMCC yang hakimnya 5. Setahu biasanya tuh cuma ada HAM berat nggak sih? Iya. HAM berat juga sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak dilaksanain lagi. Setahu emang Sudarto tuh satu-satunya sekarang NMCC yang hakimnya 5 orang. Karena kalau tindak pidana korupsi kan ada acara khususnya. Jadi Tadi kakak mention Hamda hakim. Boleh dong Kak dijelasin sedikit. Aku penasaran banget sebenarnya itu apa sih maksudnya? Hakim tuh majelis hakim ya. Jadi majelis hakim itu kalau di pidana kan ntar di sidang tuh ada beberapa perannya. Ada hakimnya, ada yang jadi penuntut umum. Penuntut umum itu yang dia yang dari wakil dari negara lah. Terus satu lagi ada penasihat hukum. Penasihat hukum tuh yang membela terdakwa sama saksi ahli dan sebagainya macam. Nah hakimnya itu kalau di biasanya itu kan di tindak pidana biasa tuh paling 3 orang. Nah karena ini tindak pidana korupsi di Sudarto itu ada 5 orang. Oke. Kak, kan tipikor itu kan uniknya tadi di pas persidangan hakimnya ada 5, sedangkan kalau di peradilan biasa hakimnya 3. Tapi kalau di berkasnya itu ada yang unik juga nggak? Ada, karena kalau tindak pidana korupsi itu penyidiknya bisa 2. Bisa dari kejaksaan sama bisa dari KPK. Nah itu setiap lembaga tuh punya keunikannya masing-masing lah. Kayak gitu. Kalau gitu uniknya apa tuh Kak? Bedakah waktu penyidikannya atau gimana? Lebih ke apa ya keunikannya ya? Mungkin lebih ke ciri-ciri berkasnya kali ya, kayak mungkin cover berkasnya kan kayak gitu udah beda sih. Oke. Bentar Sal. Aku dari tadi kita ngomongin Sidarto, Pringgo. Aku tuh penasaran banget teman-teman. Gimana sih menurut Kak Aji nih dari seorang official guys, official POV-nya dari seorang official, seberapa uniknya Sidarto sama Pringgo? Mungkin kalau dari sisi official ya aku pikirnya sama-sama unik karena juga beda sisi ya, satu sisi hukum publik, satu privat ya. Mungkin kalau aku mikir juga sama-sama unik karena kita juga sama-sama teman seperjuangan dan sepenanggungan buat mengharumkan nama baik Sparta dan UGM di nasional gitu sih. Struggle mana nih Kak buat jadi official yang pidana atau yang perdata? Waduh, lumayan spicy ya salah pertanyaannya. Boleh dijawab Kak? Mungkin kalau dari Sudarto Pringgo sama-sama struggle sih ya, karena urusan official juga hampir sama di semua NMCC, dari awal pendaftaran, administrasi, kemudian keuangan, sponsorship, sampai mengurusi hari sidang juga, mempersiapkan juga. Berarti Keren di banget. hari hanya itu hektik banget gak Kak? Ya, bisa dibilang gitu ya. Hektik banget. Jaraknya Sudarto sama Pringgo tuh beda tipis nggak sih? Nah, benar. Ya, hampir beriringan sih kemarin Pringgo sama Sudarto, beda beberapa minggu aja, jadi ya mungkin hektiknya di sini. Ngomongin hektik nih, aku mau nanya gimana sih Kak Aza untuk berkas dari Pringgo? Tadi kan sempat dijelasin sedikit nih tentang Sidarto. Kalau Pringgo gimana sih? Sebenarnya kalau Pringgo yang bikin unik itu karena kan kalau misal di kasus kepailitan itu penasehat hukumnya ada di pihak debitor sama kreditor ya. Jadi kalau di pemberkasan itu harus ada
berkas namanya berkas kepengurusan atau verifikasi. Jadi nanti itu tergantung alur yang akan dibawa, apakah ke kepailitan atau PKPU. Jadi nanti ada berkas yang menurut aku lumayan unik dan jadi ciri khas di NMCC Perdata Khusus sih, karena ada berkas kepengurusan atau verifikasi itu tadi. Jadi kayak ya agak beda dari NMCC pidana dan perdata biasa gitu sih kalau dari kekhususannya ya. Berkas verifikasi itu apa sih, Kak? Jadi kalau di kepailitan atau PKPU itu sebelum kita mengajukan tagihan atau setelah mengajukan tagihan itu ada kayak istilahnya utang-utang yang kita ajukan itu harus diverifikasi dan dicek dulu apakah ini benar atau enggak. Jadi kayak nanti kalau misal kita dapat berkas pengurus atau verifikasi, ya kita otomatis akan membuat berkas-berkas yang beririsan tentang hal tersebut. Jadi kayak entah itu bikin kontrak atau bikin berkas-berkas pendukung lain yang ya mendukung agar utang ini tuh jadi legal gitu lah, jadi sah gitu. Itu kan buat berkas, Kak. Persidangannya gimana? Oke, kalau dari persidangan mungkin agak beda ya Kak Edo ya sama yang pidana, apalagi buat yang penyisihan. Mungkin Anzi juga pernah lihat kalau di kepailitan atau PKPU itu ada namanya rapat kreditor. Jadi rapat kreditor itu beda kayak sidang biasanya gitu, karena hakimnya itu ada namanya hakim pengawas dan hakimnya itu beda dengan hakim persidangan biasa. Jadi kayak rapat kreditor istilahnya ya kayak rapat, bukan kayak sidang gitu guys. Jadi kayak ada bedanya di situ sih yang bikin unik juga. Tadi kan sempat di-mention berkas-berkas khusus dari NMCC Pringgo. Sebenarnya output dari NMCC Pringgo selain sidang itu ada lagi nggak, Kak? Kan kita ngomongin PKPU bisnis gitu. Biasanya kan ada yang lebih something gitu lah, Kak. Oke, kalau ngomongin soal output sih sebenarnya hampir sama ya, kan karena kita di sini kasusnya itu fiktif, jadi kayak ya outputnya akan melihat dari kasus itu. Jadi kayak misal kepailitan, ya nanti output dari kepailitan itu misal pembubaran perusahaan ya hanya sebatas itu aja sih. Kita persidangan dan pemberkasannya mengikuti dari sisi kasus posisinya aja. Jadi kayak kalau dari output sih ya sama sih, mungkin dari berkas dan persidangan aja gitu. Oke, I see. Ih, kan gini Kak, di sini ada Kak Haji, terus ada Kak Edo sama Kak Aza. Sebenarnya aku tuh penasaran banget. Menurut Kak Edo sama Kak Aza selaku ex-Mooters, official itu perannya segimana deketnya sama delegasi, sepenting apa gitu sih Kak? Mungkin bisa Kak Edo dulu. Kalau sebelum ini pasti penting banget malah. Karena aku sendiri pas lagi di NMCC tuh merasa sangat amat terbantu gitu. Waktu dengan adanya official tuh yang mengurus semuanya, jadi ibaratnya ya mengurangi beban di satu pundak lah, dan juga semuanya itu kita taruh ke official semua. Dan kalau masalah dekat atau enggak sih itu tergantung sih, balik lagi ke setiap orang kalau masalah dekat atau enggak, gimana pembawaan setiap orang. Tapi apa menurutku sih kalau official dekat atau enggak pasti mau nggak mau dipaksa dekat sih pada akhirnya, karena nanti kan pasti sedikit banyak bakal tetap berinteraksi terus kayak gitu sih. In a way tuh seorang official tuh kayak the mother of the group gak sih Kak? Ya, something like that mungkin ya. Gimana Kak Ajul? Apakah setuju dengan statement barusan? Setuju banget ya Kak. Berarti perannya itu emang penting banget. Seorang official tuh emang benar-benar kayak bisa dibilang the key-nya ya di sebuah grup NMCC ini ya. Kayak jadi sayapnya kita gitu lah. Jadi sayapnya aja. Jadi Kak Haji tuh ya? Berarti merasa ini gak sih Kak, terharu gitu kalau misal grup kakak menang? Oh iya jelas kalau. Dapat banget ya feel rasa kasih sayang seorang official nih. Iya, karena jadi kayak kalau misal kita mau lomba gitu kan pasti kita perlu seseorang yang istilahnya membantu urusan administratif dan semuanya gitu. Jadi kayak ada official tuh ya tentu meringankan beban kita, terus ya membantu semua proses kita gitu juga sih. Jadi kayak aku mau nanya Kak, ini apa sih menurut Kak Edo sama Kak Aza, satu kata deh buat seorang official. Di sini kita anggap aja kalau Kak Haji ini officialnya Kak Aza sama Kak Edo. Apa yang pengen diucapin yang disampaikan nih kepada seorang Kak Haji? Mungkin nggak satu kata sih Len, lebih ke kayak ya nggak bisa kalimat satu yang kata sih ya. terima kasih gitu. Kalau mau nangis gak apa-apa. Ini tolong ya, ini yang backstage ambil tisu dong buat yang nangis.
Coba Kak Edo dulu deh, kayak pengen nangis dulu. Aku lihat dari sini udah berkelip-kelip matanya gitu. Apa ya kalau buat official sih? Ini Tatap mata Kak Aji Kak. Jadi dapet gitu feelingnya. Mungkin nanti nanti kalau tatap mata bagian Azza sama sama Pringgo ya. Iya. Mungkin kalau buat official sih paling yang pasti makasih sih ya. Terima kasih karena selalu ada sih definisi official tuh 24/7 karena kadang-kadang malam-malam tuh kalau pas aku pengalaman tuh malam-malam aku ngechat tolong ya begini terus kayak oh iya terus udah besoknya langsung ada gitu kayak makasih terus pokoknya official apalagi kemarin dari pengalamanku official top banget ya. Berarti segercep itu ya seorang official ya Kak? Harus. Berarti ini ya Kak, requirements-nya untuk menjadi seorang official tuh emang harus gercep? Ya harus fast respon. Bener banget. Dengerin guys. Kalau Kak Azza nih gimana Kak? Oke, kalau dari aku ya mungkin sama makasih gitu karena kayak bingung juga ya mau mengucapkan apa karena official tuh juga sama-sama berjuangnya sih sama kayak kita delegasi. Ibaratnya kalau kita delegasi nggak ada official juga nggak jalan gitu. Official tanpa delegasi juga nggak mungkin jalan. Jadi kayak ya pokoknya makasih banget buat semua inilah supportnya gitu. Oh ya Kak, jadi tuh sebelum kita syuting podcast ini, kita tuh bikin question box di IG-nya Sparta. Nah, aku mau baca ini beberapa kayak pertanyaan dari teman-teman yang udah ngisi question box itu. Ini pertanyaan nomor 1 dari OUZHIXX. Apa itu bacanya nggak tahu. Ini buat semuanya ya, baik buat Xmuters ataupun official. Gimana sih cara bangun niat buat ikut NMCC? Kayak gimana bangun komitmennya gitu loh. Kak Edo siap tuh jawab. Aku dulu. Boleh. Gimana bangun komitmen? Pertama sih dari sebelum daftar itu pertama udah harus pasti emang udah harus kita tahu bakal komitmen gitu. Karena itu bukan proses yang sebentar gitu, yang cukup panjang. Dan juga itu harus pertama untuk bangun komitmen di diri sendiri sih lebih ke gimana ya? Kalau aku sih beda-beda ya, setiap orang gimana bangun motivasinya. Tapi kalau dalam perjalanannya itu malah lebih mudah menurutku karena dalam satu grup itu aku ber-18 gitu. Terus kayak kalau lagi capek, ya aku bisa juga lihat teman-temanku ini capek, aku juga sendiri ada 17 orang lain yang juga ikut capek. Terus kalau lagi stres gitu, misalkan lagi mikirin ini kok kasusnya gimana mau dibawa kemana, ini aku juga lihat ini 17 orang lain juga bingung. Jadi emang apa ya? Kalau NMCC tuh kalau stres bareng, capek bareng, jadi bisa lebih karena rame-rame sih. Jadi kayak mau nggak mau dipaksa harus kuat. Oh, jadi ada rasa satu perjuangan. Betul. Ya, satu tanggung jawab. Berarti banget. Sorry nih, aku tuh tertarik banget sama experience-nya Kak Edo gitu. Berarti kalau misalnya untuk masuk ke NMCC ini nggak cuman nyiapin diri dalam hal berkasnya segala macem, tapi juga gimana sih cara kita deal nih sama 17 orang berbeda ya Kak ya. Apalagi tadi Kakak sempat mention seberapa besarnya komitmen yang kita mesti put into it gitu ya Kak ya. Betul, iya sih kayak gitu. Karena 17 orang ber-18 dengan 18 kepala itu pasti ada apa ya, banyak hal-hal yang harus disatukan bersama. Tadi juga kita sempat ngobrol backstage ya Kak ya, tentang stress management tuh menurutku itu bagus banget sih Spartans untuk keep in mind. Kalau misalnya tadi untuk yang nanya gimana sih caranya untuk go through 6 bulan itu yang tadi stress management sih, kalau sedikit tambahan dari aku. Oke, tadi kan Kak Edo udah ngejelasin nih gimana tips and trick buat jaga komitmen. Mungkin nih Kak Azza nih, kan Pringgo, perdata khusus. Ada kata khususnya nih, ada kata khusus juga nggak untuk menjaga komitmen ini? Oke. Kalau soal jaga komitmen sebenarnya inget lagi tujuan kita, kenapa mau daftar itu gitu. Jadi mungkin dari 18 orang itu ada beberapa yang tujuan mereka juga sama kayak kita. Kenapa kita pengen daftar NMCC itu? Ada yang daftar emang pengen belajar, ada juga daftar yang emang pengen cari juara, dan ada yang pengen cari pengalaman juga. Ya kalau misal capek di tengah jalan, bener kata Kak Edo tadi, ingat teman-teman kita di situ juga punya tujuan yang hampir sama kayak kita gitu. Jadi untuk mengembalikan komitmen itu ya balik lagi, kumpul lagi bareng-bareng sama teman-teman, cari istilahnya kayak cari kekuatan bareng lah bersama gitu. Karena apa yang kalian targetkan di awal itu ya tetap akan jadi target kalian gitu sih mungkin. Setuju. Jadi delegasi itu susah ya, ternyata.
Tapi kayaknya kebayang nggak kalau jadi official gimana nih? Tapi kalau menurut aku jadi delegasi itu asik, soalnya ada temennya. Cuman kalau official ini kan, dia 18 kepala ditanganin sama 2 orang nih. Ini Official harus cuma super 2 duper orang. independen gak sih Sal? Iya, kayak Iya. gimana bener. satsetnya, gimana komitmennya, gimana cari cara sponsorship dan segala itu, gimana bikin komitmen kakak buat teguh untuk nyari itu. Oke, kalau dari official mungkin ya kurang lebih sama kayak yang disampaikan Azza tadi. Ingat tujuan awalnya di sini juga kita sebagai official tuh bantu delegasi juga mencapai tujuan. Mungkin salah satunya ingin menang, membawa nama baik. Tapi di sini juga aku ingetin official juga nggak hanya 2 orang, tapi dibantu oleh BPH inti dari Satria Marta. Jadi kita nggak kerja pure berdua dalam mencari sponsor, kemudian mengurusi administrasi, keuangan itu juga dibantu dan didampingi oleh BPH inti dari Satria Marta. Jadi kita nggak terlalu beban banget lah ya intinya gitu. Oh berarti official ini emang dibantu ya Kak ya sama BPH ini? Iya, dibantu. Oh, oke. Untuk aku jadi penasaran nih Kak Ji. Sebelum menjadi officialnya nih, apakah ada semacam trainingnya gitu dari BPH? Gak ada sih, kita dinamis aja berjalan mengikuti waktu juga. Kalau ada pertanyaan pun ditanyain aja ke BPH inti, juga pasti mereka akan membantu agar sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Istilahnya kayak dimentorin sama BPH Iya, inti benar gitu sekali, lah. mentor. Sekarang lagi kayaknya Aji ya. Oh gitu. Spill nih, Informasi besok baru. teman-teman yang jadi official jangan lupa mentornya yang depan ini. Ingat teman Saya saya di aja tengah. ini mentor kalian. Berarti ada nggak sih Kak Ji suka dukanya nih, kayak mungkin menurut experience Kak Ji sendiri suka dukanya di mentorin gitu, apalagi bisa dibilang tanggung jawab kakak sebagai seorang official tuh emang gede banget. Kayak tadi Kak Za bilang, kayak kakak tuh kayak yang sayapnya lah, kalau nggak ada kakak itu kayak mungkin akan lebih sulit gitu. Apa ya? Apa ya jawabnya? Mungkin sukanya Kak, kayak karena kan biasa yang happy selalu keinget nih gitu. Ya mungkin sukanya ikut berproses bareng sama delegasi ya. 6 bulan itu juga kita mendampingi delegasi latihan, kemudian juga ikut pemberkasan gitu ya sukanya. Mungkin kalau duka nggak ada sih, suka aja sih. I see. Jadi Oh iya, official Kak. guys. Oke nih, ini kan tadi kita ngomongin sisi official Pringgo Sudarto, Perdata Khusus, Tipikor. Sebenarnya oprek Pringgo sama Sudarto tuh kapan sih kan? Wah, yang ditunggu-tunggu nggak sih sama Sobat Spartans, gimana Itu Kak? pasti ditunggu banget tuh. Oprek Pringgo sama Sudarto kapan? Kapan ya Kak Edo? Oprek Pringgo Mas Darto, NMCC-nya berarti setelah Jadi setelah ada pra-NMCC. Oh, Oh, kita nggak bisa Jadi dapet tunggu ya, jawabannya guys. sekarang ya. Iya. MCC ya guys. Jadi pantengin dulu. Pantengin dulu. Pra-NMCC tanggal 14 Maret. betul. Tuh. Nanti ketemu aku sama Zelek. Bener banget tuh. Secara live ya. Secara live, nggak cuma Secara nonton live. video doang Sama atau Aji dengan juga ya. Waduh. Itu bisa nanya-nanya langsung dan ya mungkin akan lebih interaktif juga gitu. Dan tibalah saat kita di penghujung acara. Sebenarnya aku kayak aku lumayan sedih ya karena harus berpisah sama kakak keren di sini. Tapi gini Kak, sebelum kita menutup podcast ini, jadi tuh aku sama Salsa itu kita kalau pengen menutup ini kita ada caranya tersendiri. Wait, bentar. Kita belum bacain kesimpulan sayang pecinta. Oh my god, Kita yes. belum bacain Lupa. kesimpulan. Nih Sobat Sparta udah menantikan rangkuman ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita simpulkan dari perbincangan tadi, banyak sekali informasi penting dimulai dari apa itu NMCC, Pringgo Dikdo, dan NMCC ya, Sudarto, alur yang dibawa, pilot atau PKPU, dan Tipikor. Keunikan Sudarto ada 5 hakim, dan di Pringgo ada verifikasi berkas, kepengurusan, dan lain-lain. Selain itu juga nih Sal, ada officialnya yang jadi poin utama yang mengatur segala administrasi, keuangan, sponsorship, dan lain sebagainya. Gak lupa juga tentang gimana sih caranya kita ngebangun niat jadi delegasi, ngebangun komitmen atau tujuan dari sisi official. Nah, suka duka juga nih tadi yang juga udah dibilangin sama kakak di tengah ini, kayak ikut berdinamika bareng-bareng, dan gimana sih caranya kita memecahkan masalah. Wait, Len.
Di antara kesimpulan itu, ada yang paling penting. Apaan tuh? Nah, pasti udah ditungguin banget gak sih sama Spartans? Tapi bentar Sal, aku tuh gak mau kita asik sendiri. Kita harus menyiksa kakak datang juga. Waduh. Jadi, let me do the honor kali ya. Jadi gini Kak, aku sama Salsa punya cara tersendiri untuk menutup acara ini. Nah, aku agak nervous ya, takut reputasi langsung jatuh gitu. Jadi nanti Kak Aza, Kak Aji sama Kak Edo wajib banget ikutin kita. Bilangnya, ayo Sa. Halo? Aku dulu. Yang Iya. aku dulu itu ya. Oke, wait. Ikutin ya Kak, jangan lupa harus diikutin. Ini langsung. Ini kita briefing dulu nggak sih? Iya. Briefing dulu. Pokoknya berarti. latihan dulu ya, latihan dulu. Iya, latihan dulu. Iya. 1, 2, 3. Goodbye Spartans. Keep on swaying. Kayak gitu ya Kak? Ini ya kan? Jangan lupa. Jadi kayak goodbye Spartans. Keep on swaying. Gitu. Keep on swaying gitu ya Kak. Bisa ya? Oke. Ayo bisa yuk. Bisa. Ayo. Ayo semangat yuk. Ya, kita hitung kali ya saya. Kita hitung countdown kali ya. 3, 2, 1 ya. Oke. Boleh nggak ya? Oke. 3, 2, 1. Goodbye Goodbye Spartans. Spartans. Keep Keep on swaying.